Jangan menonton video ini kalau kamu nggak mau punya asisten pribadi untuk membalas chat-chat dari calon pelanggan kamu ataupun pembeli kamu. Dia bisa menjawab pertanyaan dari calon pelanggan, bisa kita tanya dengan jadwal kita tuh ada kapan saja, terus bisa memfollow up pelanggan juga. Dan juga bisa membuat konten untuk diupload ke media sosial kamu. Ini bisa banget dengan AA Agent ini. Kalau kamu ingin memperdalam AA Agent ini, kamu harus pelajari terlebih dahulu nih dasar-dasar AA Agent ini. Nah, AA Agent ini saya menggunakan dengan NXN atau N8N. Kita lanjut. Nah, hal yang harus dipersiapkan untuk menjalankan AA Agent ini, yang pertama ini adalah tujuan dan fungsi kamu membuat AA Agent ini. Kamu ingin membuat agent seperti chatbot kah, atau membuat video secara otomatis kah, atau membuat komentar secara otomatis kah, atau hal-hal lainnya yang ingin kamu perbuat di AA Agent ini. Yang kedua ini adalah kamu harus menyiapkan akun dan akses API-nya. Biasanya ada beberapa AI yang membutuhkan API seperti ChatGPT, Kling AI, dan masih banyak lainnya yang membutuhkan API untuk integrasi dengan NXN. Yang ketiga inilah, kamu harus mempunyai akun NXN-nya ini sendiri. Kamu harus daftar, ataupun kamu bisa menggunakan server kamu sendiri dengan domain kamu sendiri, atau menggunakan server bawaan NXN dengan biaya yang akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, yang keempat ini adalah pengetahuan dasar dari workflow-nya itu NXN ini. Dan kamu tidak bingung memerintahkan AI kamu ini untuk menjalankan tugasnya itu seperti apa. Yang kelima ini adalah prompt. Prompt ini dibutuhkan untuk menginstruksikan si AI ini tugasnya itu ngapain. Itu kamu harus siapkan dulu nih AI-nya. Biar misalnya kalau kamu membuat AI agent-nya itu chatbot, kamu harus menyiapkan data secara detail untuk biar si AI agent ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si calon customer itu sendiri. Yang keenam ini adalah penyimpanan data. Jika kalau kamu membutuhkan atau data yang sudah dibuat dengan AI Agent ini, kamu bisa menyimpan data entah di Google Sheet, terus di Notion, dan database maupun di hal-hal lainnya. Nah, tujuannya itu adalah misalnya kamu ingin membuat AI Agent ini tugasnya untuk membuat konten video di Instagram ataupun YouTube. Terus yang sudah dibuat atau sudah diposting di AI Agent ini, itu bisa tersimpan di Google Sheet. Itu juga bisa kamu tugaskan ke AI Agent ini. Yang ketujuh ini adalah testing dan validasi. Sebelum kamu menjalankan atau mengaktifkan AI Agent ini, kamu harus pastikan terlebih dahulu AI Agent ini kamu merespon dengan baik, akurat, dan secara konsisten. Sebelum saya lanjutkan, kamu harus subscribe dulu ya, biar kamu mendapatkan video-video selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah note yang perlu kamu ketahui di NXN. Ini ada cuma sekilas aja, ini cuma sekilas, ada trigger, utility, dan action. Nah, yang pertama ini adalah trigger. Trigger ini fungsinya itu untuk memulai workflow untuk agent kamu sendiri. Ini ada beberapa trigger yang saya masukkan, misalnya kayak on app event, terus on schedule, dan chat messages, dan from submitnya itu udah ada. Jadi ada beberapa trigger yang saya masukkan di sini. Terus yang kedua ini ada utility. Fungsinya itu adalah AI ini mengolah permintaan data. Ini ada beberapa utility seperti filter, if, dan code. Nah, yang terakhir ini ada action. Action ini fungsinya itu AI ini eksekusinya atau mengeksekusi dari perintah-perintah sebelumnya ke eksternal NXN ini. Misalnya kayak Google Sheet, Google Calendar, terus ada WhatsApp Business, Telegram, YouTube, dan lain-lainnya. Oke. Nah, kamu sudah siap untuk praktek di NXN ini. Kita akan membuat secara sederhana chatbot di NXN ini. Nah, kalau kamu ingin lanjut video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Saya akan memperlanjutkan video ini sebentar. Sebelumnya kamu bisa cari di halaman nxn.io terlebih dahulu. Seperti ini kamu cari. Nah, sudah muncul. Lalu kamu harus mendaftar mendaftar akun kamu sendiri di NXN. Lalu kamu bisa mendaftarkan akun kamu, full name, terus company emailnya, confirm email, password, akun name kamu apa, ntar kamu bisa mencoba selama 14 hari trialnya. Oke. Lalu untuk harganya sendiri,
Nah, harganya sendiri ini ada starternya itu sekitar $20 itu per bulan, terus ada yang $50 per bulan, terus ada yang bisa custom. Nah, kamu juga bisa menggunakan server sendiri dengan nama domain kamu sendiri. Kalau untuk hal ini, saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat chatbot sederhana. Nah, sebelumnya ini saya sudah masuk di halaman NXN. Ini saya sudah membuat chatbot terlebih dahulu. Oke, sebentar. Ini adalah chatbot sederhana. Kamu bisa membuatnya pertama di tanda X ini. Nih, open note-nya ini kamu bisa cari di actionnya itu chat. Chat trigger seperti ini. Nah, karena saya sudah memasukkan chat trigger ini, terus kamu bisa mencari, setelah itu kamu gabungkan dengan AA agent. Nah, AA agent ini nih, AA agent ini adalah kepala kita. Ibaratnya ini kepala kita, dan ini adalah otak kita, dan ini adalah memori dari pemikiran kita. Kita buka misalnya contoh ini, nah kita setting. Nah, ini kamu misalnya udah open ini langsung agentnya. Nah, di ini prompt-nya yang saya buat, prompt untuk si agent. Jadi otak kepalanya si agent ini saya buat prompt. Jadi misalnya contohnya itu pesannya, kamu adalah robot yang ditugaskan untuk membalas chat calon pembeli. Kami adalah Kamus Digital yang memberikan tutorial digital marketing seperti pembuatan website, iklan produk di Facebook, IG, TikTok, Google, sosial media, KOL, dan lain-lainnya. Ini udah saya buat dengan rinci. Kamu bisa membuat seperti itu juga. Lalu setelah itu kamu bisa membuat nambahin modelnya itu bagaimana si agent ini bisa mencari informasi. Nah, ini kamu cari di sini. Nah, saya menggunakan ChatGPT. Kamu bisa ini, misalnya kamu belum integrasi dengan API-nya, kamu bisa create new credit card-nya ini di sini. Terus API ChatGPT-nya berapa, terus kamu masukin, nanti akan di save. Kalau misalnya sudah sukses, ini akan tertulis sukses dan berwarna hijau. Oke, nah saya menggunakan model ini yang 4.0. Selanjutnya itu ini adalah simple memory. Nah, simple memory ini tujuannya adalah untuk merekam ataupun biar si chatbot ini tidak salah fungsi. Misalnya kita udah menulis customer, misalnya kita sudah membuat nama saya adalah Ahmad. Terus setelah chat 5 kali dia lupa nama saya itu siapa. Nah, itu adalah fungsinya itu adalah simple memory. Jadi biar si AI agent ini mempunyai ingatan. Selanjutnya kita akan coba testing, jalankan terlebih dahulu. Open chat. Misalnya kita tes hello. Nah, dia akan berjalan seperti ini. Hello, ada yang bisa kami bantu terkait digital marketing? Ada kamu ini siapa misalnya. Nah, agent ini berpikir, kami adalah Kamus Digital, penyedia layanan dan tutorial seputar digital marketing. Kami membantu dalam pembuatan website, iklan produk, manajemen media sosial, dan lain-lainnya. Lalu kita tulis lagi berapa biaya jasa buat web misalnya. Nah, biaya jasa pembuatan website mulai dari 3 juta. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau butuh detail lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Nah, misalnya saya tanya bisa hubungi kemana, berapa lama pekerjaannya, Oke. Jadi dia masih berpikir. Lama pengerjaan pembuatan website biasanya sekitar antara 2 hingga 4 minggu tergantung pada kompleksitas dan fitur yang diinginkan. Namun kami akan memberikan estimasi waktu yang lebih tepat. Ini bagus banget ya untuk membalas calon-calon pembeli kamu yang ngechat di tengah-tengah jam malam ataupun dini hari. Ini bagus banget. Nah, bagaimana cara integrasiin dengan
WhatsApp, Telegram, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kalau kamu suka dengan tutorial ini, langsung aja komen suka, jangan lupa subscribe dan like video ini biar orang-orang tidak ketinggalan informasi tentang NXN ini.